Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kombinasi DNA. Nama kelompok 3 yaitu saya sendiri, Arni Herawati dengan NIM 2011010101. Dan teman saya Fatmawati Widodo Putri dengan NIM 2011011003. DNA rekombinasi. DNA rekombinan adalah hasil penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Rekombinan DNA yaitu suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. DNA rekombinan atau rDNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasikan dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Pada bahasan biologi molekuler, modifikasi genetik dilakukan dengan memasukkan DNA yang relevan ke dalam DNA organisme yang hidup. Misalnya pada plasmid bakteri untuk menyandingkan suatu sifat khusus tertentu seperti antibiotik dan sifat lainnya. Tujuan terjadinya DNA rekomendasi. Teknologi DNA rekombinan telah memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda, sehingga terbentuk DNA rekombinan. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot hingga DNA rekombinan dapat bereplikasi. Teknologi DNA rekombinan telah memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan manusia sehari-hari. Beberapa jenis obat-obatan, vaksin, bahan makanan, bahan pangan, bahan pakaian, dan lainnya telah diproduksi dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, secara langsung maupun tidak langsung, sebagian dari kita pernah berhubungan dengan hasil penggunaan teknologi DNA rekombinan. Contohnya, insulin telah digunakan untuk mengobati penyakit diabetes. Penyakit diabetes pada manusia diobati dengan insulin manusia. Kemampuan bakteri untuk memproduksi insulin manusia ini adalah dengan manusia telah berhasil memasukkan dan mengintegrasikan gen yang menyandikan insulin manusia ke dalam genom bakteri. Komponen dalam DNA rekomendasi. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain ada enzim restriksi, enzim DNA ligase, plasmid transposon, pustaka genom, enzim transkripsi balik, pelacak DNA, dan RNA. Enzim restriksi digunakan untuk memotong DNA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rekomendasi DNA homolog. Rekombinasi homolog atau RH adalah jenis rekombinasi genetika yang sekuens urutan nukleotidanya dipertukarkan antara dua molekul yang sama atau identik dari asam nukleat untaian ganda atau untaian tunggal. Biasanya DNA seperti pada organisme seluler, tetapi bisa juga pada RNA dalam virus. RH paling banyak digunakan oleh sel untuk memperbaiki secara akurat dari kerusakan berbahaya yang terjadi pada kedua untaian DNA, yang dikenal sebagai double strand break atau DSB. RH juga menghasilkan kombinasi baru dari sekuens DNA selama meiosis, yaitu proses eukariota
membuat sel gamet, seperti sperma dan pada sel binatang. Kombinasi baru DNA ini menghasilkan variasi genetika pada keturunannya, yang pada gilirannya memungkinkan populasi untuk dapat beradaptasi selama evolusi. RH juga digunakan dalam transfer gen horizontal untuk pertukaran materi genetik antara untaian yang berbeda, seperti bakteri dan virus. Meskipun kombinasi homolog sangat bervariasi di antara organisme dan jenis sel yang berbeda, untuk DNA untaian ganda atau dsDNA, sebagian besar bentuk melibatkan langkah-langkah dasar yang sama. Setelah pemutusan untaian ganda terjadi, bagian DNA di sekitar ujung 5 aksen dari pemutusan tersebut dipotong dalam proses yang disebut reseksi. Pada langkah invasi untaian berikutnya, ujung 3 aksen yang menjorok dari molekul DNA yang rusak kemudian menyerang molekul DNA yang serupa atau identik yang tidak rusak. Setelah invasi untai, urutan kejadian selanjutnya dapat mengikuti salah satu dari dua jalur utama yang dibahas di bawah ini. Jalur DSB, Double Strand Break Repair, atau jalur SDSA, Synthesis Dependent Strand Annealing. Rekomendasi homolog yang terjadi selama perbaikan DNA cenderung menghasilkan produk non-crossover, yang pada dasarnya memulihkan molekul DNA yang rusak, seperti yang ada sebelum pemutusan untai ganda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.